Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, di sini nama saya Widya Putri Adianto. Izinkan saya untuk menjelaskan materi pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang pertidaksamaan eksponen. Langsung saja kita mulai dari konsep pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen merupakan bentuk lain dari persamaan eksponensial, yaitu pertidaksamaan yang variabelnya ada di dalam suatu pangkat, tetapi tanda penghubungnya merupakan tanda ketidaksamaan. Nah, tanda ketidaksamaan itu meliputi lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Jadi bedanya dengan persamaan eksponen yaitu bedanya terdapat pada tandanya saja. Lalu kemudian ada sifat-sifat dasar eksponen. Untuk sembarang bilangan real A dan B, serta sembarang bilangan bulat M dan N, maka berlaku jika ada A pangkat 0, maka hasilnya 1. Dengan A tidak sama dengan 0. Nah, berapapun bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya 1. Dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Karena bilangan pokoknya sama, yaitu A, maka hasilnya sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian untuk yang selanjutnya, A dikali B dipangkatkan dengan M, itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Kemudian yang selanjutnya ada A pangkat N A pangkat N dipangkatkan dengan M, itu sama dengan A pangkat M dikali N. Karena ini perkalian sama, jadi bisa dibolak-balik ya. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N, itu sama saja. Kemudian yang selanjutnya ada A pangkat M per A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi, kalau perkalian ini pangkatnya ditambah. Kemudian yang selanjutnya ada A per B dipangkatkan N, itu akan sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Nah, kita lanjutkan dengan langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan eksponen. Yang pertama, samakan bilangan pokok ruas kiri dan kanan. Yang kedua, buat ruas kanan 0. Yang ketiga, tentukan nilai variabel dengan menyamadengankan 0. Kemudian yang keempat, membuat garis bilangan. Kemudian yang kelima, tentukan himpunan penyelesaiannya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ada 5 pangkat 2x dikurangi 6 dikali 5 pangkat x ditambah 1 ditambah 125 lebih dari 0. Kita selesaikan. Nah, 5 pangkat 2x ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat x dikuadratkan. Itu akan sama nilainya dengan ini. Kemudian dikurangi 5 pangkat x ditambah 1 bisa kita ubah menjadi 5 pangkat x dikali 5 sesuai dengan sifat-sifat eksponen dasar yang kita bahas di awal tadi. Kemudian selanjutnya 5 pangkat x kuadrat dikurangi 6 dikali 5, 30 dikali 5 pangkat x ditambah 125 lebih dari 0. Nah,
Kemudian dari bentuk pertidaksamaan ini, nah sudah kelihatan ya dari sini, ini merupakan bentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk lebih mudahnya kita mencari nilainya, maka kita misalkan 5 pangkat X ini dengan Y. Kemudian bentuk pertidaksamaannya akan menjadi Y kuadrat dikurangi 30Y ditambah 125 lebih dari 0. Kemudian kita sama dengankan 0 untuk mencari nilai Y. Kemudian kita faktorkan, ketemu nilai Y sama dengan 25 atau Y sama dengan 5. Langkah selanjutnya adalah membuat garis bilangan. Nah, karena di sini koefisien Y kuadratnya adalah 1 yaitu positif, maka tanda masing-masing pada intervalnya nanti adalah plus, min, plus. Nah, jika di sininya negatif, maka nanti tandanya adalah negatif, positif, negatif gitu. Jadi kebalikannya. Kemudian substitusikan sembarang nilai interval ke dalam pertidaksamaan. Pertidaksamaan Y kuadrat dikurangi 30Y ditambah 125 lebih dari 0. Kemudian setelah kita gambar pertidaksamaannya, kita gambar garis bilangannya. Di sini 5, di sini 25. Maka daerah penyelesaiannya adalah yang ini, yang positif. Kemudian kita dapatkan dari gambar ini yaitu Y karena ke sana kurang dari 5 atau Y lebih dari 25. Nah, ini bukan merupakan hasil akhir jawabannya. Karena tadi kita memisalkan 5 pangkat X ini dengan Y, maka Y di sini kita ubah nilainya ke bentuk semula, yaitu 5 pangkat X. Di sini juga 5 pangkat X. Kemudian kita cari 5 pangkat X kurang dari 5 atau 5 pangkat X lebih dari 25. Kemudian 5 ini kan sama saja dengan 5 pangkat 1. Kemudian 25 sama saja dengan 5 pangkat 2. Kemudian karena ini bilangan pokoknya sama 5, kita peroleh hasilnya X kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya yang akhir. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Untuk X anggota bilangan real. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Di sini ada 2 pangkat 2X ditambah 1 dikurangi 5 dikali 2 pangkat X ditambah 1 ditambah 8 kurang dari sama dengan 0. Penyelesaiannya, 2 pangkat 2X ditambah 1 ini bisa kita jabarkan menjadi 2 pangkat 2X dikali 2. Kemudian untuk yang 2 pangkat X ditambah 1 ini bisa kita jabarkan menjadi 2 pangkat X dikali 2. Kemudian 2 pangkat 2X ini bisa kita pindah posisinya menjadi 2 pangkat X dikuadratkan. 5 dikali 2 ini menjadi 10 dikali 2 pangkat X ditambah 8 kurang dari sama dengan 0. Kemudian di sini ada 2 pangkat X, di sini ada 2 pangkat X. Kemudian 2 pangkat X ini kita misalkan dengan Y. Maka bentuk pertidaksamaannya akan berubah menjadi 2 2Y kuadrat dikurangi 10Y ditambah 8 kurang dari sama dengan 0. Kemudian pertidaksamaannya kita sama dengankan 0. Kita faktorkan, kita dapatkan nilai Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 4.
Nah, sampai sini belum selesai. Kemudian kita membuat garis bilangan karena koefisien y kuadrat di sini positif, maka tanda pada masing-masing interval nanti adalah positif, negatif, positif. Kemudian kita substitusikan sembarang nilai interval ke dalam pertidaksamaan ini. Nah, kita peroleh intervalnya, kita peroleh gambar garis bilangannya, di sini 1, di sini 4. Nah, maka daerah yang memenuhi adalah yang negatif setelah kita substitusikan ke pertidaksamaannya ini. Nah, kemudian kita dapatkan Y lebih dari sama dengan 1 dan Y kurang dari sama dengan 4 dari gambar ini. Nah, kemudian belum selesai. Y di sini, karena tadi kita misalkan 2 pangkat X sama dengan Y di sini kita ubah ke nilai Y semula, yaitu 2 pangkat X. 2 pangkat X lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 4. Nah, 1 ini kan sama saja dengan 2 pangkat 0. Kemudian 4 sama saja dengan 2 pangkat 2. Karena basisnya sudah sama, 2, kemudian kita peroleh nilai X-nya. X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 2. Kemudian kita peroleh himpunan penyelesaiannya. X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 2 untuk X anggota bilangan real. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada 3 pangkat 2X plus 1 ditambah 8 pangkat 8 dikali 3 pangkat X dikurangi 3 lebih dari 0. Penyelesaiannya, nah ini 3 pangkat 2X ditambah 1 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2X dikali 3. Kemudian ditambah 8 dikali 3 pangkat X dikurangi 3 lebih dari 0. Kemudian 3 pangkat 2X ini bisa kita tukar posisinya menjadi 3 pangkat X kuadrat. Kemudian selanjutnya sama 8 dikali 3 pangkat X dikurangi 3 lebih dari 0. Nah, dari sini, dari pertidaksamaan ini, di sini ada 3 pangkat X, di sini ada 3 pangkat X. Kemudian 3 pangkat X-nya ini kita misalkan dengan Y. Nah, maka bentuk pertidaksamaannya akan berubah menjadi 3Y kuadrat ditambah 8Y dikurangi 3 lebih dari 0. Untuk mencari nilai Y-nya, kita sama dengankan 0, kemudian kita faktorkan, didapatkan nilai Y sama dengan 1/3 atau Y sama dengan negatif 3. Nah, sampai sini belum selesai. Kita lanjutkan membuat garis bilangan. Karena di sini 3 itu positif, maka tanda pada masing-masing interval nanti adalah positif, negatif, positif. Nah, kemudian selanjutnya substitusikan sembarang nilai interval ke dalam pertidaksamaan ini. Nah, kita dapatkan seperti ini garis bilangannya. Di sini negatif 3, di sini 1/3. Dari gambar ini, daerah penyelesaiannya adalah yang memenuhi adalah yang positif. Yang memenuhi adalah yang positif, kita dapatkan Y kurang dari negatif 3, karena kesana kurang dari, atau Y lebih dari 1/3. Nah, sampai sini belum selesai. Karena tadi kita memisalkan Y dengan memisalkan 3X dengan Y, maka Y di sini kita kembalikan ke nilai yang semula tadi, 3 pangkat X. 3 pangkat X kurang dari negatif 3 atau
3 pangkat X lebih dari 1/3. Nah, di sini untuk yang 3 pangkat X kurang dari negatif 3. Karena tidak ada nilai X yang memenuhi, artinya di sini bilangan pokoknya tidak sama. Jadi nilai X-nya tidak ada yang memenuhi. Nah, kemudian kita lanjutkan ke yang ini, 3 pangkat X lebih dari 1/3. Nah, 1/3 ini kan sama saja dengan 3 pangkat negatif 1. Nah, maka kita peroleh karena bilangan pokoknya sudah sama, 3, maka kita peroleh nilai X-nya X lebih dari negatif 1. Maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga X lebih dari negatif 1 untuk X anggota bilangan real. Sampai sini semoga dapat dipahami. Kemudian ada latihan soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut A, B, C, dan D. Langkahnya sama seperti yang dicontohkan tadi. Selamat mengerjakan. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.